Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tamimmus shalihat wa nafatu bihi tanazzalul khairatu wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jahilin tahir. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazaddadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maha suci Allah yang telah menciptakan kesempurnaan makhluknya, baik makhluk yang dapat dilihat dengan mata telanjang maupun membutuhkan alat bantu untuk melihatnya. Semua Allah ciptakan dengan ragam peran dan manfaat di bumi ini. Allah kerap membuat perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran dan hakikat yang luhur. Dengan bermacam makhluk hidup, baik kecil maupun besar. Orang-orang kafir mencibir ketika Allah mengambil perumpamaan berupa makhluk kecil yang dipandang remeh seperti lalat dan lebah. Sehingga turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza masalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Kaum muslimin rahimakumullah. Di sini dijelaskan sesungguhnya Allah tidak merasa segan atau malu untuk membuat perumpamaan bagi sebuah kebenaran dengan seekor nyamuk atau kutu yang kecil, atau bahkan yang lebih kecil dari itu termasuk bakteri, kuman, virus dan sebagainya. Semua adalah ciptaan Allah yang pasti, milik peran yang tidak sia-sia dalam kehidupan ini. Lebih dari sekedar makhluk, semua ciptaan tersebut juga bisa menjadi media bertafakkur dan berzikir. Termasuk virus corona COVID-19 yang akhir-akhir ini membuat gempar masyarakat. Fenomena merebaknya virus yang menelan ratusan ribu bahkan jutaan orang di seluruh dunia mengandung sejumlah pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, tentang kemahaagungan Allah dan betapa lemah dan kecilnya manusia. Setiap kali melaksanakan sholat, seseorang selalu mengawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar.
Allah Maha Besar. Ini bukti pengakuan akan kemahabesaran Allah dan betapa kecil diri kita di hadapannya. Allah menunjukkan kemahagungannya lewat berbagai media, termasuk lewat makhluk kecil yang terlihat secara kasat mata. Terbukti sekarang ini hanya melalui virus yang Allah kirimkan ke muka bumi, seluruh lapisan masyarakat menjadi gempar dan sebagian besar dicekam kekhawatiran. Fenomena ini memberi pelajaran bahwa betapa sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan juga membinasakan alam ini. Bagaimana mungkin manusia berhak sombong terhadapnya, sedangkan hanya menghadapi sebagian terkecil dari makhluk saja mereka sudah kerepotan. Yang kedua, tentang pentingnya merenungi bahwa setiap manusia amatlah dekat dengan kematian. Sehat, sakit, bahkan kematian adalah kekuasaan Allah. Kedatangan COVID-19 yang seakan menjadi hantu bagi seluruh manusia sebenarnya tak ubahnya seperti banjir, gempa, tsunami, tanah longsor, dan jenis musibah lainnya. Kepanikan adanya COVID-19 sebenarnya karena takut akan datangnya kematian atas diri manusia. Mencegah atau mengobati adalah kewajiban manusia sebagai makhluk yang berpikir dan menjadi wujud ikhtiarnya. Namun berhasil atau tidak menjadi takdir Allah yang ditetapkan. Manusia tidak dapat mengelak dari apa yang Allah putuskan. Bahkan sejak memulai sholat, kaum muslimin berikrar akan hidup mati dan adalah milik Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dalam ayat lain Allah menjelaskan bahwa hidup dan mati hanyalah ujian yang harus dihadapi seluruh manusia. Allazina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, tentang kesadaran akan interaksi keilmuan. Segala jenis ilmu yang ada di bumi dan langit adalah berasal dari satu sumber, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan hidup. Wabah corona telah membuka kesadaran manusia adanya kebutuhan akan ilmu agama sebagai benteng keimanan, ilmu medis sebagai upaya penanganan fisik, dan ilmu sosial untuk menjadi kerjasama yang solid dalam menghadapi musibah. Tidak ada yang harus dinafkahkan, semua bisa bersinergi sebagaimana dari ilmu Allah yang dianugerahkan kepada hambanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana ya ayyukum bima fihi wa ayatu zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Alhamdulillahi ala al-hasanin wa syukruhu lahu ala taufiqi wa muttani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ala radiyai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslimun katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.